Aduh, membawa laptop yang memiliki webcam, sudah terpasang aplikasi Zoom Meeting, memiliki fitur Wi-Fi yang berfungsi serta memastikan laptop tersebut dapat beroperasi dengan baik untuk pelaksanaan SKB berbasis daring virtual meeting. Aduh, teman-teman yang punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Habibi Corner. Teman-teman, hari ini saya coba bahas tentang jadwal SKB Kemenak yang baru saya dapat dari websitenya langsung. Pengumuman SKB Kemenak ini teman-teman bisa akses di www.kemenak.go.id. Teman-teman bisa download langsung, ada file PDF-nya. Nanti kita bisa baca apa saja di pengumuman SKB Kemenak ini. Oke, langsung saja kita coba download dulu file SKB-nya. Kita klik saja di Google Kemenak. Biar tidak terlalu repot, kita enter, kemudian kita klik Kemenak Go.id. Ya, kalau sudah tampil seperti ini, nanti kita langsung saja klik info penting. Teman-teman juga bisa langsung akses dari HP ya. Kalau HP itu klik saja, nanti sama juga, buka Google, ketik saja Kemenak Go.id, kemudian kita klik di info penting ini. Nah, info penting, kemudian langsung muncul pendaftaran ulang peserta seleksi kompetensi bidang SKB pada seleksi calon pegawai negeri sipil CPNS formasi tahun 2019 Kementerian Agama Republik Indonesia tahun anggaran 2020. Klik di sini, kemudian ada tulisan pengumuman. Ada tulisan pengumuman yang bisa diklik. Teman-teman klik saja di sini. Klik, kemudian langsung download. Ya, seperti ini. Start download. Oke. Nah, langsung kita open, kita buka. Nah, langsung kita baca ya. Saya coba perbesar, dan ini adalah pengumumannya, yaitu tentang pendaftaran ulang peserta seleksi kompetensi bidang SKB pada seleksi calon pegawai negeri sipil CPNS formasi tahun 2019 Kementerian Agama Republik Indonesia tahun anggaran 2020. Menindaklanjuti surat Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS tahun 2019 perihal jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS formasi tahun 2019, kami sampaikan hal-hal berikut. Bahwa pelaksanaan SKB CPNS Kementerian Agama Republik Indonesia formasi tahun 2019 tetap berlangsung dengan seraya berdoa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dan dengan penuh kepatuhan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Poin 2-nya, peserta yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi dasar atau SKD dan berhak mengikuti SKB sesuai dengan pengumuman nomor sekian-sekian tanggal 23 Maret 2020 tentang hasil SKD CPNS Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2019 wajib melakukan pendaftaran ulang pada tanggal 1 sampai dengan 7 Agustus 2020 melalui akun masing-masing peserta pada laman sscn.bkn.go.id. Jadi sama juga dengan video kita yang sudah kita post kemarin itu, bahwasanya tetap pendaftaran ulang SKB mau itu di instansi selain Kemenak itu sama juga dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020. Poin 3-nya, peserta yang berhak mengikuti SKB agar A. memilih lokasi tes di kabupaten kota sesuai dengan domisili atau tempat tinggal saat ini. Peserta diperkenankan untuk melakukan perubahan lokasi tes sebanyak 3 kali pada tanggal 1 sampai dengan 7 Agustus 2020. Melakukan pencetakan kartu tanda peserta ujian SKB mulai tanggal 8 Agustus 2020 melalui akun masing-masing peserta laman sscn.bkn.go.id. Ini kalau masalah pemilihan lokasi tes kemarin sudah kita jelaskan di video yang lalu. Teman-teman bisa cek di link deskripsi di bawah ini. Ikuti saja step by step langkahnya karena memang tidak panjang, cuman kita isi lokasi tes saja. Oke, kemudian nomor 4, kebijakan umum bagi peserta SKB itu yang pertama dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri mulai 14 hari sebelum jadwal pelaksanaan SKB. Nah, di sini ada kebijakan untuk isolasi mandiri, kawan-kawan. Kemudian B, tidak diperkenankan berpergian atau melakukan perjalanan kecuali mendesak. Tetap memperhatikan jarak
minimal 1 meter dengan orang lain. D. Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Nah, di sini ini protokol kesehatan yang harus dipatuhi oleh peserta SKB Kemenak ya teman-teman. Jadi poin-poin selanjutnya nanti teman-teman bisa langsung baca sendiri sampai ke bawah. Kemudian poin nomor 5 itu kewajiban bagi peserta SKB. Yang pertama itu hadir di lokasi tes paling lambat 120 menit, berarti itu sekitar 2 jam sebelum SKB dimulai. Jadi harus sudah ada di situ, itu wajib ya teman-teman. Nanti mungkin ada hal-hal yang dilakukan yang lain, dan usahakan itu tidak terlambat ya, tidak terlambat. Di poin B, membawa kartu tanda penduduk dan kartu tanda peserta ujian SKB serta menunjukkan kepada panitia. Jadi teman-teman, kartu tanda peserta ujian yang sudah di print pada tanggal 8 Agustus itu harap dibawa ketika tes SKB. Kemudian poin C, membawa dan menggunakan masker, dan ini juga penting nih. Ini adalah salah satu protokol kesehatan yang harus kita ikuti, menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Kemudian poin D-nya, membawa laptop yang memiliki webcam, sudah terpasang aplikasi Zoom Meeting, memiliki fitur Wi-Fi yang berfungsi, serta memastikan laptop tersebut dapat beroperasi dengan baik untuk pelaksanaan SKB berbasis daring virtual meeting. Aduh teman-teman yang punya ini saya nggak tahu nih apakah nanti SKB-nya berbasis daring atau virtual meeting. Nanti teman-teman langsung cek saja ketika akan mengikuti SKB ini. Ini ajaib nih, harus bawa laptop. Kemudian di poin E, mengenakan kemeja atasan berwarna putih, polos tanpa corak, dan celana panjang rok berwarna gelap. Ini sama seperti ketika ikut SKD kemarin. Kemudian nomor F, mendengarkan pengarahan panitia. Ini sama ketika mengikuti SKD di akhir tahun 2019 kemarin. Kemudian 6, titik lokasi tempat pelaksanaan SKB akan diselenggarakan pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Waduh, berarti ini SKB-nya dilakukan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota bagi seluruh peserta, baik yang mendaftar pada formasi unit eselon 1 pusat, kantor wilayah provinsi, PTKN, balai maupun UPT asrama haji. Kemudian poin 7, jadwal dan alamat tempat pelaksanaan SKB akan diumumkan kemudian. Jadi nanti teman-teman harus ikuti lagi nih informasi-informasi seperti ini. Kemudian nomor 8, peserta yang tidak hadir terlambat pada waktu dan tempat pelaksanaan seleksi yang telah ditentukan dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan gugur. Waduh. Dalam proses seleksi CPNS Kementerian Agama Republik Indonesia formasi tahun 2019. Kemudian poin 9, informasi lebih lanjut mengenai seleksi CPNS Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2009 dapat dilihat melalui website Kemenak. Nanti teman-teman lihat saja di website Kemenaknya, di Kemenak.go.id atau di halaman SSCN BKN.go.id, serta akun Instagram CPNS Kemenak 2019. Jadi kalau menurut saya ini paling mudah mengikuti informasi seperti ini itu ya melalui akun Instagram sebenarnya. Kemudian nomor 10, diimbau agar para peserta tidak mempercayai apabila ada orang pihak tertentu yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi. Ini harus dihindari dan berhati-hati ya teman-teman. Paling penting ini. Kemudian nomor 11, kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta. Kemudian nomor 12, keputusan panitia pengadaan CPNS Kementerian Agama Republik Indonesia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Oke, demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Nah, di sini di bawah ini ada skema pelaksanaan SKB berbasis daring Kementerian Agama Republik Indonesia. Teman-teman bisa lihat sendiri proses dan alurnya. Kemudian di bawahnya juga ada skema yang harus teman-teman pahami baik-baik. Ini berlaku untuk Kementerian Agama. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman ya, sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe lagi. Sekali lagi subscribe di channel kita. Semoga channel kita terus berkembang dan saya pun bersemangat terus memberikan informasi kepada teman-teman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.